Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya saya berada di sini adalah untuk mempresentasikan analisis database dan big data dalam penguatan pengandalan internal. Studi kasusnya itu PT Beringin Igantara KC Purwokerto. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya dari kelompok 17. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan rekan-rekan saya, nama saya Aditya Raka. Dengan rekan saya yang bernama Raditya Yuvianata, Kurniadi Wibowo, Rahmat Risalman. Baik, kami akan memasuki materi kami. Yang pertama ada pengertian database dan big data. Yang pertama yaitu database. Database itu adalah kumpulan data yang terstruktur secara sistematis dan tersimpan dalam komputer sehingga dapat dikelola, dapat diakses, dan dapat diperbarui dengan mudah. Contohnya itu ada transaksi akuntansi dan juga inventaris barang atau produk lainnya. Nah, untuk big data adalah kumpulan data yang sangat besar, kompleks, bervariasi, dan terus bertambah sehingga nggak bisa kita kelola dengan cara tradisional atau metode tradisional seperti Excel dan database biasa lainnya. Nah, big data ini fokus pada pengolahan data agar jadi informasi yang berharga. Baik, selanjutnya ada jenis-jenisnya. Yang pertama yaitu jenis database. Yang pertama itu ada relational database, yaitu data disimpan dalam bentuk tabel dan merupakan cocok untuk data yang terstruktur. Yang kedua ada non-relational database, yaitu data yang tidak disimpan dalam bentuk tabel dan cocok untuk data yang tidak terstruktur atau semi-struktur. Yang terakhir ada cloud database, yaitu database yang disimpan di server cloud agar bisa diakses di mana saja, kapan saja. Nah, untuk jenis big data yang pertama ada struktur, yaitu data yang teratur dengan format tertentu, seperti laporan keuangan. Yang kedua ada unstruktur, yaitu data tanpa format yang jelas, seperti foto, video, dan media-media yang ada di media sosial ya, seperti konten-konten. Yang terakhir ada semi-struktur, yaitu kombinasi antara kedua struktur dan unstruktur ini, yaitu memiliki struktur tapi tidak seketat data yang terstruktur. Contohnya itu email. Next, yaitu ada cara kerjanya ya. Cara kerja yang untuk database itu yang pertama ada input data, yaitu data dimasukkan ke sistem melalui input. Yang kedua ada data disimpan dalam tabel. Yang ketiga ada pengguna atau user melakukan query untuk mengakses data. Jadi maksud query di sini adalah permintaan atau instruksi yang dikirim ke sistem untuk mengambil atau mengolah informasi dan data. Nah, terakhir sistem itu akan menampilkan hasil sesuai permintaan pengguna. Nah, itu adalah cara kerja dari database. Untuk cara kerja dari big data, yang pertama ada collection, yaitu data dikumpulkan dari berbagai sumber. Selanjutnya dimasukkan ke storage, yaitu data tadi yang sudah dari berbagai sumber tadi disimpan di sistem terdistribusi. Selanjutnya di processing, yaitu data diproses dengan algoritma analisis. Nah, selanjutnya di analisis, yaitu dia akan menghasilkan insight ya. Contohnya itu ada prediksi penjualan. Nah, terakhir akan di visualization, yaitu hasil akan ditampilkan dalam bentuk dashboard, grafik ataupun laporan. Next. Nah, jadi di sini ada tekniknya. Yang pertama ada teknik database tuh, yang pertama itu ada normalisasi data, yaitu data itu akan terjadi prosesnya itu agar tidak ada duplikasi. Yang kedua ada query dengan SQL, yaitu bahasa untuk mengambil, menambah, menghapus, dan memperbarui data. Baik data yang lama itu akan diperbarui atau ditambah atau dihapus atau mengambil, itu akan terjadi di query dengan SQL ini. Yang terakhir ada backup dan recovery, yaitu dia ini membuat proses cadangan data untuk menghindari kehilangan itu akibat human error atau sistemnya yang rusak, seperti terkena virus atau terreset dengan tidak sengaja. Nah, yang kedua ada teknik big data itu. Yang pertama ada data mining. Data mining itu adalah proses menemukan pola tersembunyi dalam kumpulan data yang sangat besar di big data ini ya. Dan machine learning itu menggunakan algoritma untuk membuat model yang prediktif. Contohnya itu untuk prediksi harga saham, rekomendasi produk, dan juga deteksi spam ya atau error.
Yang ketiga ada Hadoop and Spark. Jadi untuk Hadoop sendiri adalah sistem penyimpanan dan pemrosesan paralel. Sedangkan Spark adalah proses pemrosesan data real time sehingga lebih cepat dari Hadoop ini ya. Yang terakhir ada ETL itu Extract, Transform, dan Load. Yang dimana mengambil data dari berbagai sumber, membersihkan atau mentransformasi, lalu memuatnya ke sistem analisis. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya akan serahkan ke rekan saya, yaitu Kurniadi Wibowo. Oke, selanjutnya ada manfaat dari database dan big data. Dari database itu sendiri ada 4. Yang pertama itu data terstruktur dan mudah dicari. Jadi database ini menyimpan data rapi seperti tabel. Jadi kalau cari informasi itu tinggal klik, nggak ribet bongkar siap lagi, nggak bongkar arsip lagi. Yang kedua, mempercepat pelaporan. Jadi laporan keuangan itu bisa langsung keluar otomatis dari sistem, nggak perlu hitung manual. Lalu yang ketiga, menjaga konsistensi dan keamanan. Semua data masuk itu dengan format sama dan ada sistem keamanan, jadi lebih terjamin. Dan yang terakhir, minim kesalahan manual. Jadi karena proses sudah otomatis, risiko salah input atau salah hitung itu jadi lebih kecil. Lalu big data, yang pertama insight, strategis, dan prediksi tren. Jadi big data itu bisa membaca pola transaksi. Misalnya barang apa yang paling laku, sehingga perusahaan itu bisa tahu tren pasar ke depan. Yang kedua, deteksi fraud atau anomali cepat. Kalau ada transaksi yang janggal, sistem itu bisa langsung tandai, jadi kecurangan itu mudah dideteksi. Yang ketiga, mendukung keputusan berbasis data. Manajemen itu bisa mengambil keputusan dengan bukti, angka nyata, bukan cuma insting atau feeling. Dan yang terakhir, memberi keunggulan kompetitif, yaitu perusahaan yang pakai big data itu biasanya lebih cepat menyesuaikan strategis dibandingkan pesaing yang masih manual. Oke, selanjutnya ada latar belakang kasus. Jadi, PT Beringin Gigiantara adalah anak perusahaan dana pensiun BRI yang bergerak di bidang jasa keuangan, teknologi informasi, dan pengelolaan data. Perusahaan ini mendukung berbagai layanan teknologi informasi dan sistem pelaporan yang digunakan untuk kegiatan keuangan dan administrasi. Nah, revolusi industri 4.0 dan 5.0 itu mendorong penggunaan big data. Salah satu tantangan terbesarnya adalah meningkatnya volume data transaksi, data yang semakin besar dan kompleks. Sistem manual maupun database konvensional tidak lagi memadai untuk menampung kebutuhan analisis data secara cepat. Nah, PT Beringin Gigantara ini menghadapi kondisi ini sehingga butuh penerapan big data, teknologi informasi, dan sistem pelaporan yang lebih modern untuk mendukung efektivitas pengendalian internal serta memastikan pengambilan keputusan itu secara tepat. Oke, selanjutnya ada ringkasan kasus. Nah, jadi pada ringkasan kasus ini terdapat 4 poin utama, yaitu apa, di mana, kapan, dan siapa. Jadi, kasus yang kita bahas sekarang adalah analisis pengaruh big data, teknologi informasi, dan pelaporan pada pengendalian internal. Kasus ini berlokasi di Purwokerto. Tahun ini berada di yaitu tahun 2025. Dan yang menjadi objeknya yaitu 47 responden karyawan pengguna komputer di PT Beringin Gigantara. Oke, next ada permasalahan utama kasus. Jadi ada 4 permasalahan utama kasus, yaitu big data analisis belum berpengaruh signifikan pada pengendalian internal. Yang kedua, ketergantungan tinggi pada sistem teknologi informasi. Yang ketiga, pelaporan dan komunikasi masih perlu ditingkatkan. Dan yang terakhir, risiko kesalahan dan fraud tetap ada. Jadi intinya, PT Beringin Gigantara ini sudah mulai pakai big data, teknologi informasi, dan sistem pelaporan. Tetapi penerapannya itu belum maksimal. Big data itu belum terlalu terasa manfaatnya. Perusahaan masih sangat bergantung pada teknologi informasi dan sistem pelaporan perlu ditingkatkan. Akibatnya, risiko salah catat dan fraud itu masih tetap ada di perusahaan ini. Oke, selanjutnya materinya akan disampaikan oleh Raditya Yupianata. Oke, terima kasih untuk Bowo dan saya akan melanjutkan materi yaitu alasan kami memilih kasus. Yang pertama, sangat relevan dengan kondisi perusahaan modern yang di era digital sekarang ini. Kemudian alasan kedua yaitu ada banyak perusahaan yang mengalami kendala berupa data besar tapi kurang optimal dalam pemanfaatannya. Dan alasan kami yang ketiga itu kasus ini menunjukkan peran nyata database dan big data di dunia
kerja akuntansi itu sangat berpengaruh. Oke, untuk slide selanjutnya, relevansi dengan kasus mingguan. Materi minggu ini yaitu membahas tentang mengenai database dan juga big data. Kasus ini juga menekankan di mana sih pentingnya integritas database, big data, analitik, hingga pelaporannya. Serta juga membuktikan di mana konsep dari teori dalam praktik pengendalian internal itu sangat berpengaruh. Kemudian untuk slide selanjutnya, analisis dari kasus mingguan ini. Yang pertama ada big data analitik. Positif tapi tidak signifikan. SIG dalam kurung 0.063. Kemudian teknologi informasi signifikan dalam kurung SIG titik 0.002. Pelaporan dan komunikasi signifikan SIG 0.001. Secara simultan, ketiganya mempengaruhi pengendalian internal. Edges R kuadrat sama dengan 0.680. Untuk slide selanjutnya, kaitan teori dengan permasalahan dan penyelesaian. Database, data harus terstruktur dan konsisten. Big data, juga harus analisis prediktif dan juga pengelolaannya transaksi. Cost framework, informasi dan komunikasi kunci dari pengendalian internal, terbukti dalam penelitian di PT Beringin Dirgantara itu sendiri. Oke, selanjutnya Baik, akan selanjutnya dilanjutkan oleh kawan saya, Rahmat Rahmat Rizalman. Rizalman. Baik, di sini ada usulan solusi berbasis teknologi akuntansi. Bisa kita lihat, pertama itu ada implementasi ERP berbasis cloud, yang bertujuan supaya semua divisi itu menjadi terhubung. Yang kedua, ada integrasi aplikasi akuntansi digital seperti Accurate, Journal.id, yang dimana ini bisa membantu pencatatan otomatis. Yang ketiga itu ada optimasi dashboard pelaporan real time yang harus dioptimalkan agar manajemen bisa langsung melihat kondisi keuangan terkini, dan yang tidak kalah penting, penerapan big data analistik bisa dipakai untuk mendeteksi kecurangan. Selanjutnya, ada dampak positif. Kalau solusi ini dijalankan, maka dampaknya akan sangat besar. Yang pertama itu bisa menyebabkan pengendalian internal itu jadi lebih kuat. Yang kedua, efisiensi kerja meningkat karena banyak proses otomatis. Yang ketiga, laporan keuangan itu lebih cepat dan akurat. Dan yang keempat, resiko fraud itu menurun, dan akhirnya perusahaan itu lebih kompetitif dibanding pesaing karena mengandalkan data sebagai dasar strategi bisnis. Slide selanjutnya, ringkasan temuan. Dari hasil penelitian, ternyata big data analistik ini memang berpengaruh positif bagi dampaknya, tapi dampaknya belum terlalu besar. Justru teknologi informasi dan sistem pelaporan punya pengaruh yang signifikan terhadap pengendalian internal. Tapi kalau ketiganya itu digabungin, big data, TI, dan pelaporan itu bisa sangat meningkatkan keefektivitasannya terhadap pengendalian internal. Artinya perusahaan itu tidak bisa lagi hanya mengandalkan database tradisional, tapi harus memanfaatkan teknologi yang lebih modern. Selanjutnya itu ada implikasi untuk praktik akuntansi ke depan. Untuk kedepannya, akuntan tidak cukup hanya mencatat transaksi, akuntan harus bisa menguasai database dan big data. Peran akuntan berkembang ke arah data-driven decision making, yang artinya keputusan bisnis berbasis data, laporan keuangan nantinya bukan hanya historis, tapi juga bisa prediktif untuk masa depan. Jadi, integrasi teknologi informasi dan akuntansi sudah menjadi kebutuhan utama di era digital saat ini. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, tadi adalah hasil presentasi kami tentang materi analisis database dan big data dalam penguatan pengendalian internal beserta kasusnya tadi. Mungkin hanya materi ini yang bisa kami sampaikan.
Bila ada kekurangan itu murni dari kami, bila ada kebaikan itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Bila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.